Aku kurang tau ngateg loh ini. Terus 3, 2, 1. Welcome to Project Purpose. So guys, selamat malam. Dan aku setnya malam seperti biasa dan setnya berubah. Keren kan? Dadah. Aku selalu mas. Kalau kalian lihat video gue yang lama-lama pasti ada set ini. Pasti ada. Ya kan? Gue kembali lagi ke sini. Nah, guys, tentang masalah corona yang lagi hits sekarang. Nah, gue itu sebenarnya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu suka dengan pemberitaan-pemberitaan yang membuat kita itu makin panik gitu loh. Jadi harapan gue adalah media juga memfilter supaya masyarakat apa ya nggak panik. Terus akhirnya terjadilah yang namanya pembelanjaan bahan yang nggak karu-karuan akhirnya. Kalau kalian datang ke semua apotek itu hampir semua masker, hand sanitizer, alkohol habis. Kalian mikir nggak sih kalau misalnya ada perawat atau dokter yang butuh dan mau beli, gimana? Nggak ada stoknya. Nggak perlu lah, maksud gue ya panik, oke, tapi kayaknya itu effort yang terlalu berlebihan kalau menurut gue. Nih, sekarang akan gue kasih beberapa kabar baik tentang corona yang sudah gue search di Instagram, di Twitter, di YouTube juga. Gue ikutin beberapa platform. Ada beberapa hal yang sebenarnya baik. Jadi bumi ini sudah semakin membaik. Di beberapa negara juga sudah membaik, terutama di Indonesia. Sudah mulai banyak yang di screening, sudah mulai banyak yang diperiksa. Meskipun memang kabar buruknya ada yang sangat meninggal. Memang. Gue pribadi juga turut berduka cita atas keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum diterima di sisinya, segala amal baiknya juga diterima dan segala amal buruknya juga diampuni. Gue Project Paper akan ngasih tahu ke kalian bahwa ada beberapa berita baik tentang perkembangan corona atau COVID-19. Yang pertama adalah Cina berhasil menemukan vaksin dan siap untuk diproduksi massal. Gue pencinta teori konspirasi sih sebenarnya. Kenapa sebuah virus yang dimulai dari sana, dari Wuhan, dan antivirusnya juga dari sana? Kenapa? Oke, itu kabar baik yang pertama. Kabar baik selanjutnya adalah Wisma Atlet yang disiapkan untuk penderita COVID-19. Jadi, gue sempat melihat di beberapa postingan bahwa Wisma Atlet yang sudah disterilkan itu siap menampung penderita atau PDP yang positif dan sudah dalam perawatan untuk dipindah ke Wisma Atlet untuk dirawat secara intensif di sana. Gitu. Lanjut, yang ketiga adalah ada sekitar 2 juta masker yang akan siap dalam beberapa minggu ke depan. Jadi kelangkaan masker untuk saat ini sebenarnya sudah menemukan jalan keluar karena Indonesia dan pemerintah juga sepakat untuk menyediakan masker supaya tidak langka. Selanjutnya adalah ada kurang lebih sekitar 500.000 alat tes untuk COVID-19 sudah dipesan. Gue sebenarnya nggak terlalu mengerti sih ini alatnya seperti apa, karena actually gue karena bukan dari sekolah kesehatan, jadi gue nggak ngerti juga bagaimana konsep alat ini akan bekerja untuk men-screening orang terhadap virus COVID-19 atau corona ini. Kabar terakhir, ini gue nggak tahu ya, gue kayak ngerasa seneng banget ketika baca berita ini karena berita ini tentang Dr. Handoko Gunawan yang spesialis paru itu secara kondisi dia semakin baik. Gue nggak tahu, ada banyak berita di luar sana, ada yang menyebutnya semakin tambah parah, ada yang menyebutnya makin sakit, tapi ada juga yang menyebutkan bahwa kondisi Dr. Gunawan itu membaik hari ke hari gitu, dan gue bersyukur alhamdulillah bahwa itu menjadi kabar angin segar buat gue personal. Tapi nggak tahu kalau buat lu, respon kalian bakal kayak gimana, lu tulis di kolom komen ya. Nah, terus juga kalau buat kalian yang butuh hand sanitizer, ya kan? Kita bahas masalah hand sanitizer. Hand sanitizer itu dari banyak artikel yang gue baca, maksimal itu dalam sehari itu hanya 5 kali, coy. Nggak perlu terlalu berlebihan juga untuk menggunakan hand sanitizer. Yang baik, lebih baik cuci tangan sih kayaknya. Kayak menurut gue lebih baik cuci tangan daripada lu harus pakai hand sanitizer, karena kalau ala dokter yang ngomong itu kulit kalian yang paling luar tuh lama-lama akan menipis nggak sih atau gimana gitu, kayak nggak bisa menerima rasa, dan itu akan juga tidak baik buat tubuh kalian. Menurut gue memang sesuatu yang berlebihan nggak pernah akan berakhir baik, ya kan? Jadi hand sanitizer secukupnya atau maksimal 5 kali sehari, dan itu cukup menurut gue. Sisanya pakai cuci tangan.
personal hygiene memang harus dijaga banget. Ketika lu dari luar pulang ya kan sampai rumah, alangkah baiknya kalau lu langsung mandi dan ganti baju. Alangkah baiknya, ya kan? Dilawan malesnya, karena kebiasaan ketika udah capek ya kan karena nggak semua juga pekerjaan bisa dikerjakan di rumah ya kan. Kalau misalnya lu memang pekerja yang harus di luar ya mau gimana, memang kita juga punya tanggung jawab dengan keluarga gitu kan. Tapi selama kondisi imun lu kuat, selama kondisi tubuh lu, fisik lu lagi prima, ya nggak masalah. Tapi ketika lu menyadari ada beberapa hal yang tidak benar di dalam tubuh lu, pasti ngerasa lah batuk, pilek, gejala-gejala flu. Tapi kalian mesti, bener ya, menurut gue kalian mesti nyari lagi tentang perbedaan antara flu dan corona, karena ada beberapa hal yang memang agak berbeda. Ya kan? Jadi kalau memang flu dan corona, yang satu saja contoh yang paling gue ingat adalah kalau lu flu, mata lu akan berair, ya kan? Kalau corona enggak. Dan batuknya, kalau corona, batuk itu tidak akan bisa lu tahan. Untuk sampai saat ini yang gue tahu, ya, bahwa corona itu kebetulan menyerang orang-orang yang usianya memang di atas 40 dan mempunyai histori kesehatan yang kurang baik. Contoh, pernah ginjalnya diangkat, atau pernah cuci darah, atau memang punya histori sakit paru gitu. Jadi corona itu hanya memperkeruh. Jadi dia tidak akan membuat penyakit baru, tapi memperkeruh keadaan imun dari si yang dihinggapinya. Karena memang dia sifatnya kan parasit, karena virus. So, jadi buat kalian, kayaknya menurut gue panik boleh, khawatir boleh, kan? Tapi tolong bijak juga dalam menanggapi itu. Percuma juga kalian dikasih libur, tapi kalian malah jalan-jalan. Itu menurut gue salah. Ya kan? Pemerintah memberikan kalian libur bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk diam di rumah selama kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. Supaya apa? Supaya memutus rantai virus corona tersebut. Gitu. Jadi tolong bijaklah dalam setiap keputusan pemerintah yang dibuat untuk kita. Sebenarnya itu untuk kita juga. Ya kan? Jangan mentang-mentang libur terus lu seenaknya keluar gitu kan, jalan-jalan, liburan di tempat yang ramai dan tidak ada social distance, yang itu makan mengacaukan kalian. Kalau diingetin bilangnya, oh tenang aja, gue masih ada Tuhan. Oke. Setelah itu ketika dikasih tahu lagi, tenang, gue percaya kehadiran Allah itu ada. Begitu lu sakit, ya Allah kenapa kau berikan kesakitan ini? Lu kan udah dikasih tahu ya. Lu kan udah dikasih tahu. Kenapa lu lakuin? Jadi siapa yang salah sekarang? Jadi kesimpulannya adalah boleh panik tapi bijak dalam menyikapi kepanikan tersebut. Gue juga panik, gue juga takut. Semua orang takut. Tapi tolong bijak dalam menyikapi ketakutan ini. Oke? So itu aja yang gue sampein. Semoga kalian be safe ya kan, keep healthy, jaga imun, minum multivitamin kalau perlu. Jangan lupa olahraga tetap ya kan, minimal ya setengah jam lah jalan-jalan di depan pakai masker ya kan, setidaknya cukup agak berkeringat supaya kondisi tubuh juga fit ya kan. So gue pamit, sampai ketemu di video gue yang lain. Ciao.